Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara lagi tentang pengaruh bahasa Indonesia terhadap orang Malaysia guys. Pengaruh bahasa Indonesia ini bukan hanya dikaitkan dengan bocil Malaysia guys, namun orang dewasa juga dipengaruhi oleh bahasa Indonesia guys. Sejauh manakah faktanya? Ayo simak video ini. Siapa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kenapa sih orang Malaysia kalau ketemu sama orang Indo ngomongnya Indo? Gini ya dek ya, pala otakku nih, pala otakku ada macam-macam bahasa, bukan macam-macam sih. Kenapa sih orang Ada Malaysia 4. itu ya, kalau ketemu orang sama Indo ya terus auto Indo ngomong dong, bahasa ketekan Indonesia? bahasa Indonya gitu. Jadi auto gitu keluarnya. Iya. Nah misalnya ya ketemu sama Jelas, orang saya Indo sendiri nih, begitu. dan dia nggak tahu Aduh. aku tuh dari Malaysia. Ya asik ngobrol nih, sekarang asik ngobrol. Ya kita ngobrol-ngobrol terus nanya, kamu dari mana? Oh aku orang Malaysia. Oh orang Malaysia, bahasa Indonya lancar loh. Belajar dari mana gitu? Belajar sendiri kah atau apa kah? Gitu. Terus OPP masih TK ya? Aku kan, followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Okay. Jadi aku cakap lah bahasa Indonesia TikTok kan, sebab aku malas nak dan YouTuber translate. Malaysia dilarang Lepas tu pakai datanglah bahasa si orang Indonesia. Malaysia ni, dia katalah, Berdosa kah pakai kenapa nak bahasa kena cakap Indonesia? bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Okay. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kau aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Oh semua. ini Ivy Shalom, Pan. Om Swastiastu, Okay. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di Kenapa channel saya. nggak diperbolehkan? Kan namanya juga channel saya, channel Ivy Pan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu okey, mau betul. control apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia? Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo Oh, luas sangat marah ke? banget dia ya. Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah betul. masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan ini seorang Mas rakyat Rusdi Malaysia. Rusdi. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Saya sendiri tau, saya balik daripada ni Khairul Madinah dan Rahman. Mekah, saya pergi bertanya dengan kawan-kawan yang pernah pergi. Saya tanya diorang secara jujur, bahasa apakah yang paling banyak digunakan di sana yang korang dengar. Saya tanya diorang sendiri dan mereka sendiri mengaku, mereka cakap itu bahasa Indonesia.
Oh, di Mekah ya. Okay, siapa Bahasa orang Indonesia dalam ni Indonesia. saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan, punya huruf Indonesia kan. Jadi kalian itu enggak nyebut A B C D E F G. Kalian sebut Ya, okay. A B C D A, B, C, D, E. gitu kan. Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang KAI ni ke? Lepas tu dia bilang KAI. Jadi aku pun, oh KAI, kenapa KAI? Ya kita yang di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, okay, so lepas ni kita turun di stasiun mana? Lepas tu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, MRT, LRT. Aduh, aku tuh Iya, guys. apa aku Pasti ngomong pun semua salah. jadi penasaran, Barusan guys, tadi tentang bilang masalah harus ini. guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT. Mungkin Anda boleh komen di bawah, LRT. guys. Masalah Tapi yang kalau MRT, KAI LRT. itu tak boleh pula sebut Kenapa? KAI. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin Ya, okey, akan betul. lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Okey, betul. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Okey, betul. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Demikianlah guys cuplikan video terkait dengan bahasa Indonesia guys. Di awal video ini saya telah pun berbicara bahwa pengaruh bahasa Indonesia itu bukan hanya kepada bocil di Malaysia, namun orang dewasa juga bisa ngomong bahasa Indonesia guys. Dalam video ini contohnya Rusdi Rusli, seorang YouTuber influencer Malaysia yang sangat populer di Indonesia guys. Dia orang Malaysia. Namun kebolehannya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia itu begitu baik sekali sehingga ada netizen Malaysia yang mengatakan bahwa oleh kerana bisa ngomong bahasa Indonesia bagus pindah negara. Pada saya kebolehan dan juga kepintaran ngomong bahasa selain daripada bahasa lokal itu merupakan satu kelebihan guys. Pada saya apabila kita dapat berbahasa selain daripada bahasa yang kita biasa. Contoh kalau di Malaysia bisa bahasa Malaysia guys, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Tionghoa. Pada saya itu bukan satu kelemahan, tapi itu merupakan satu kelebihan. Karena nilai diri kita, martabat kita, level kita berbeda dengan orang lain. Justru itu, pada saya nyataan yang mengatakan bahwa berdosa sekiranya ngomong bahasa Indonesia guys, ngomong bahasa Indonesia. Itu bukan berdosa guys, tapi dalam mana-mana ajaran agama sekalipun menuntut kita untuk terus belajar dan terus belajar. Pada saya kualitas diri perlu ditingkatkan melalui ilmu dan persembahan minda dalam pelbagai variasi guys. Kita tidak hanya tertumpu kepada ilmu satu perkara. Contoh hanya tertumpu kepada ilmu matematik. Kita pun hanya tertumpu kepada ilmu sains. Hanya tertumpu kepada ilmu agama. Ilmu itu pelbagai guys.
Kita memerlukan ilmu yang berbagai untuk memastikan kita mempunyai kualitas diri yang luar biasa. Kita perlu menguasai beberapa ilmu. Walau bagaimanapun, kecintaan, kesetiaan pada negara itu satu perkara yang sangat dititik beratkan. Belajar itu tidak masalah, tapi jati diri perlu dijaga guys. Tidak semestinya orang yang pandai ataupun bisa ngomong bahasa Indonesia itu jati dirinya jatuh, ataupun jati dirinya berubah kepada bahasa negara yang dia pelajari. Itu bukan kuncinya guys, itu bukan persoalannya. Karena pada saya mentality seorang yang belajar bahasa lain merupakan mentality yang sangat luar biasa. Contoh kita melihat Vicky Nagi bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki. Namun orang Indonesia tidak pernah mengatakan bahwa Vicky Nagi, oleh karena kamu bisa bahasa Rusia, kamu harus pergi ke Rusia, jadi orang Rusia. Dan itu merupakan satu kelebihan. Contoh orang Malaysia sendiri, namanya kalau tidak silap saya Azurin, orang Sabah Malaysia. Dia bisa ngomong 8 bahasa guys, boleh Jepun, boleh Cina, boleh Korea, boleh bahasa Inggris, boleh Rusia. Dan kelebihan ini bukan satu kelemahan, karena kelebihan berbahasa asing itu meningkatkan martabat dan juga nilai diri guys. Kelebihan berbahasa asing itu pada saya tidak akan menjatuhkan ataupun mengurangkan jati diri dia sebagai warga lokal. Kalau dia orang Malaysia, jati dirinya tidak akan berkurang sekiranya dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Sama juga orang Indonesia, jati dirinya tidak akan berkurang sekiranya dia bisa ngomong bahasa Inggris. Menurut Anda bagaimana guys? Sekiranya Anda punya pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Komik channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo like